belum menemui kejelasan terkait masa depan dari Galaskai Andriansyah. Saling serang pun kini justru terjadi antara kedua orang tua dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dikala sebuah polemik yang belum usai terkait hak asuh dan ahli waris yang diperuntukkan untuk sang cucu kesayangan. Haji Faisal dan Dodi Sudrajat pun dikabarkan alami sebuah keributan besar. Mendengar hal tersebut telah diungkapkan oleh besannya, Haji Faisal pun mengakui jika dirinya sempat alami rasa emosi yang luar biasa kepada ayah Vanessa Angel. Mengenai penyebab rasa emosinya kepada sang besan, ayah dari Bibi pun jelaskan sebab akibat dirinya alami emosi kepada ayah Vanessa pada saat itu. Lantas apa yang menjadi penyebab Haji Faisal merasa emosi dengan Dodi Sudrajat? Memanasnya hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah kini akan berdampak besar bagi masa depan dari sang cucu mereka yang bernama Galaskai Andriansyah nantinya. Dituding sudah membicarakan hak asuh Gala pada hari kedua setelah meninggalnya Vanessa dan Bibi, Haji Faisal selaku orang tua dari Bibi Andriansyah pun dengan tegas menjelaskan alasannya untuk membicarakan hak asuh Gala lebih awal yang kini justru menimbulkan suatu perseteruan antara kedua belah pihak. Lalu apa jawaban dari ayah Bibi mengenai tudingan tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum diisukan alami sebuah konflik di antara kedua belah pihak, kini hal tersebut pun telah terbukti nyatanya setelah ayah dari Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan sang ayah dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal, telah saling buka-bukaan terkait permasalahan yang ternyata selama ini telah terjadi di antara keduanya. Terlihat semakin bersih tegang dan diduga emosi kepada ayah dari Vanessa, Haji Faisal selaku ayahanda dari Bibi Andriansyah pun kini akhirnya angkat bicara terkait konflik yang saat ini terjadi antara dirinya dengan besannya tersebut. Sebenarnya perpecahan itu tidak perpecahan begitu besar sih. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Jadi saya menahan memang terus terang saja saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan, itu intinya. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu contoh ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja, welcome aja, tidak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita kerjakan? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup Gala ini baik, masa depan Gala ini baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan begitu ya. Ya tujuan kita kan satu, kenapa kita harus berpecah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa udah nggak enak kan sama saya, ya, mau kan saya harus menjawab. Ya, jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas. Tidak begitu persoalan besar menurut saya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini begitu, saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi, oke. Ya saya memang marah, saya merah muka saya. Kalau sama, kenapa? Surat selesai saya tanganin. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil, saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena bukan kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh.
Kalau saya sobek, dia bergerak. Nah, apa yang terjadi? Mentah-mentah kan uangnya 530 juta. Saya tidak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menjadi hak ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani, dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Ya, secara tidak langsung. Saya tidak langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang tidak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Ya. Kan saya sebelum itu sebenarnya pernah bertanya sebenarnya, Pak Dodi anak berapa orang? Saya tanya, Puput berapa orang anak? Saya tanya, sekian katanya. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu, kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, ya keramaian dong anak masih kecil-kecil. Kan itu pikiran saya. Benar-benar. Nah, jadi menurut saya harus saya perjuangkan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu dan perkembangannya jangan terganggu, kan begitu. Ya. Jadi apa ya? Jadi ya seperti itulah. Setelah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat, saya datang ke rumah Vanessa. Ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya, si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya. Ya, ini yang sangat saya kaget ya, nggak menyangka ini gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk hak pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah dari awal. Kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala. Silakan ambil Gala. Itu yang ini saksinya ada istri saya, di situ juga ada Puji, ada Fadli, ada ibunya. Silakan ambil. Saya tidak mau karena kalau saya ladeni, kalau saya akhirnya berantem, itu akhirnya akan menjadi ricuh kan. Saya diam aja, nggak apa-apa, saya diam. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Saya keberatan. Ini biaya sangat besar sekali. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa ya. Mukanya juga sudah merah ya. Ambil Gala. Silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa ya. Gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil Gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasai. Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas.
Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah pak. Saya sampai walaupun dia marah-marah, saya tepuk Pak ini ya, sudah pak, sudah. Ya tapi nggak bisa, ambil galak, silakan. Kalau Pak Dodi mau ambil galak, ambil galak. Itu hampir 3 kali dia sebut seperti itu. Sampai dilanjut atau tidaknya. Sampai Bu Dewi ngomong ke Puput, emang Bu Puput bisa ngerawat si Gala sampai seperti itu? Emang Bapak Ibu Puput bisa ngerawat Gala? Kan Bu Puput sama Pak Dodi kerja seperti itu, dia bilang. Saya 12 tahun single parent, ya. Setelah mamahnya Vanessa meninggal, ya meninggal waktu itu, saat itu melahirkan. Saya bisa merawat Mayang dengan baik. 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik. Jadi mohon Bu Dewi jangan bicara seperti itu. Ini masalah Gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi waktu itu ditantang ya, Ma. Emang ya bisa Puput banget. bisa merawat Bisa banget. ya bisa banget. Saya seorang ibu ini juga. kan seorang Anak ibu saya kan lucu. banyak. Jadi kita diserang pada saat itu, tapi Dan kita saya kalem. sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok nggak etis banget kok Pak Faisal. Saya itu di luar dugaan. Di luar dugaan. Di luar dugaan saya. Saya baru tahu Pak melihat Faisal itu, Pak, itu berhitung marah secara banget. nominal. Biaya Gala itu nanti besar sekian. Waduh, itu udah Udah ngeri. berhitung. Saya udah ngeri gitu. Sebagai Iya. orang tua tuh, aduh kok seperti itu. Dari situlah, setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya memusyawarahkan kembali. Iya. Sebab Pak Haji sama Bu Haji tuh kondisinya sedang sedang marah. Sedang emosi, dua-duanya emosi, menanggapi emosional. Sampai benar-benar. Fadli dan Puji pun mengiyakan, iya Pak, jangan seperti itu. Udahlah, jangan seperti itu. Ditenangin. Ya udah, Puji, kita ini aja lah, permisi aja dulu. Itu ada Nanti Puji. next 2-3 hari kita balik saya bilang lagi. udah Pak, gitu. saya bilang udah Pak, cukup Pak, udah jangan bicara lagi, cukup. Saya selesaikan sampai di sini. Mungkin ini tidak ada jalan keluar. Sudah, nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini. Tolong Pak, ya udah. Tapi masih mau marah tetap. Saya bilang udah Pak, saya kalau misalnya masih di situ, kita permisi saya akhirnya. Terus takut ya, jadi takut. keluar emosinya. Ya, saya redam, saya takutnya emosi juga kan. Kalau emosi orang takutnya kita ditantang. silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya Ya. satu untuk Untuk Gala. Kedua mau klarifikasikan, kita mau bicara secara kekeluargaan, bukan Iya, untuk untuk berantem. bukan untuk memperdebatkan, dan sekali lagi bukan untuk merebutkan. Sebuah konflik antara kedua belah pihak dari Vanessa dan Bibi kini nampaknya semakin memanas. Hal tersebut lantaran Dodi Sudrajat baru-baru ini telah mengungkapkan jika Haji Faisal sudah membicarakan hak asuh Gala Sky pada hari kedua Vanessa dan Bibi meninggal dunia. Mendengar atas tudingan yang dilemparkan sang besan kepada dirinya, ayah dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal pun kini mengungkapkan jika hal tersebut ia lakukan lantaran dirinya jarang sekali bertemu dengan orang tua dari Vanessa Angel, yang membuatnya berpikir lebih cepat untuk mengurus hak asuh dari sang cucu yang saat ini masih belum jelas statusnya. Ya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, melihat gelagat, melihat perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat. Karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah. Ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi. Tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan ke Mas Dodi. Itu bukan hari kedua ya, hari berapa, hari ketiga saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya, salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di manage, artinya bisa dimentaris, jangan ada yang ngambil ini ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan begitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa
surat perwalian supaya bisa mengurus ini, mengurus itu, bilang saya. Nah, ayah nggak apa-apa Pak Haji, katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya jadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu, belum saya urus kan, udah hari berapa, udah nggak tahu hari berapa. Semuanya ke belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak Haji. Tapi Pak Dodi temani saya, boleh saya temanin. Saya urus lah. Waktu itu hari apa ya, hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin, saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat-surat ini, surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang, dia dibawa surat. Ya udah, masukin, udah setuju dia untuk perwalian ke saya, tidak ada masalah. Kan fine aja, baik aja, hubungan baik, tidak ada yang jadi masalah. Nah, saya bilang, semuanya saya bilang, Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan nih Pak Dodi. Ya, jadi kita barang biarin aja dulu kayak begini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat, umpamanya endosan, orang itu kan tidak akan datang. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya memang barang endosan itu berlian, kalung sama rantai, itu berlian. Itu harus dipulangkan. Itu ada suratnya. Dia sendiri yang buka surat. Foto gambar berliannya ada. Semuanya komplit. Tangan komplit di situ. Barangnya nggak ketemu. Kemudian saya cari. Ketemu barang. Hari itu. Saya ketemunya, anak saya ketemu. Nah, ketemu, saya kasihkanlah ke orangnya yang punya. Jadi karena hal serupa itulah makanya saya takutnya yang lain nanti ada endosan. Bahkan masih ada endosan satu lagi, perjanjian duit udah masuk dari orang itu sekitar berapa ya? Adalah nggak tahu saya nilai berapa. Ya karena dia minta lagi orang itu duitnya saya kembalikan. Jadi saya nggak mau almarhum punya utang, saya tidak mau. Dan kemudian saya juga sama Mas Dodi, saya nggak ingin cekcok. Jadi seluruhnya itu saya laporkan. Ada WA tas. Saya perlihatkan, nih Pak Dodi. Ini Pak Nes minjam tas orang, ini ada WA-nya. Tasnya itu. Ini orangnya minta dipulang. Bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi jawab waktu itu 40 hari aja, di atas 40 hari. Tapi orangnya WA anak saya. Saya mau ambil katanya. Orangnya baik banget, orangnya orang jujur. Karena ada WA-nya barang buktinya, ya saya pulang. Ke Pak Dodi minta 40 hari. Saya waktu itu Pak Dodi minta 40 hari, nggak selesai Pak Dodinya sebentar itu udah pulang. Belakangnya Pak Dodi memang saya kasihin aja, karena WA-nya udah bukti udah cukup. Saya pulangin. Memang begitu saya. Jadi supaya maksud saya menyebut hal ini itu supaya jangan nanti semuanya plak, jangan begitu aja. Jadi secara bertahap gitu. Jadi nggak ada tujuan saya, bukan saya jual mau saya masukkan duitnya kantong, bukan begitu tuh. Perseteruan yang terjadi antara kedua orang tua dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah nampaknya akan berangsur memanjang setelah keduanya saat ini telah saling serang statement. Merasa dibohongi dan dicurangi terkait masalah nominal besaran asuransi oleh ayah Vanessa Angel, Haji Faisal, selaku ayah dari Bibi Andriansyah pun secara terang-terangan mengungkapkan kekesalannya kepada Dodi Sudrajat yang menganggap dirinya telah dicurangi dan dibohongi terkait nominal uang pencarian asuransi Vanessa Angel. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500.
Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Mungkin ada masalah. Begitu selesai surat itu saya datang tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa Prudential itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, tidak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya tidak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya tidak tahu, saya pernah masalah. Boleh tanya sama dia. Karena saya ribut-ributkan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia apa, keluarga saya udah dihubungin. Ada orangnya menghubungin. Jadi saya diam aja. Jadi berlanjut. Itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat udah saya tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama kelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang manggil mau dipikir? Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Surat udah saya tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurangin. Situlah dari permasalahan. Jadi sekarang dia akan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya iya, sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal serupa itu? Saya mau ngomong apa saya lagi? Iya pasti lah dia 10 tahun aja anak nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Saya jangankan 10 tahun, 3 hari aja anak saya telepon besok marah saya. Kenapa kamu diam aja nanya-nanya papa? Saya marah. Saya nanya sama anak saya, kamu di mana? 3 hari saja nanya saya. 10 tahun loh. Saya dengar benar apa enggaknya ini saya dengar di sini di YouTube saya baca. Ya dia nggak merasa kehilangan anak saya yang selalu dilihat, ditengok, yang peduli segala macam. Bagaimana nggak kehilangan istri saya, anaknya Pak Dodi yang namanya Panes. Itu kalau istri saya sana tidurnya di kepalanya di sini istri saya. Ada nggak menantu sama gitu sama mertua? Tidurnya di sini, dikusuk-kusuk kepalanya oleh. Sekarang hilang, dia merasa kehilangannya. Tapi kalau udah 10 tahun nggak bertemu, apalagi udah hilang itu mah. Sudah tidak ada rasa. Aduh. Jadi seharusnya dia meresapi, merenung, berpikir seharusnya. Kita ini perlu berpikir, merenung. Jangan asal menurut aturan begini. Nggak bisa begitu. Bagaimana sikap tingkah kita ini udah benar apa belum? Kita selaku orang tua sampai kapanpun tanggung jawab sama anak itu ya tetap tanggung jawab. Perpecahan setelah ditinggalkan oleh sang anak tercinta yang terjadi pada kedua orang tua dari Vanessa dan Bibi kini kian mendapatkan sorotan dari para warganet yang saat ini masih penasaran akan masa depan Gala Sky yang merupakan peninggalan teristimewa yang ditinggalkan oleh Vanessa dan Bibi.
Dan di balik pemberitaan yang saat ini telah beredar luas terkait hak asuh Gala yang saat ini masih belum jelas statusnya, Haji Faisal, ayahanda dari Bibi Andriansyah pun mengaku jika dirinya ingin berdamai dengan ayah Vanessa dan berharap agar problematika yang saat ini dihadapinya dapat berakhir secara kekeluargaan. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin si Gala ini walaupun saya udah dibohongi beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Dididik berdua. Saya ingin saling memberikan masukan. Kalau seandainya saya nanti umpamanya mengasuh anak ini, saya ingin masukan dari dia. Oke, di waktu kecil umpamanya mungkin dia belum ada beri masukan, atau kalau ada syukur alhamdulillah. Udah besar mungkin dia bisa mendidik apa kan begitu. Artinya dari kecil kalau ada ini makanan bagus Pak Haji, ya oke. Kalau ada apa salahnya? Begitu. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontok. Kalau sudah ada gontok-gontok kan, dia nggak bakal datang melihat si Gala. Saya juga kalau dia wali, saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Karena ada persoalan dengan adanya pengajuan ini, ya saya serahkan kepada Sandi. Tapi saya maunya, saya nggak ingin beradu argumen di pengadilan. Saya maunya damai dengan Pak Dodi. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan anak. Terus jangan sampai ada yang dirugikan ya. Kalau udah gontok-gontokan, nanti umpamanya jatuh ke dia, saya berat lagi datang ke dia. Jatuh ke saya, dia berat datang ke saya. Jadi saya maunya ada perdamaian, ada kecocokannya. Di mana nanti persoalan-persoalannya bisa dibicarakan secara kekeluargaannya. Itu mau saya sebenarnya. Entah bagaimana, mudah-mudahan saya atau dia dapat sama-sama dapat petunjuk lah kami. Ada mudah-mudahan kalau ya itu harapan saya dapat petunjuk lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.